Halo Sobat Cerdas, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana perusahaan milik negara seperti PLN, Telkom, Pertamina bisa mengelola layanan publik untuk jutaan orang di Indonesia? Bagaimana mereka bisa menjaga agar layanannya tetap terpercaya, tidak korup, dan bisa dipertanggungjawabkan? Nah, jawabannya adalah Good Corporate Governance atau GCG. GCG adalah pilar yang penting untuk memastikan perusahaan tetap berada di jalur yang benar. Di video ini, kita akan membedah bagaimana GCG diterapkan di BUMN, khususnya di PT PLN, dan kenapa hal ini sangat penting bagi kita sebagai masyarakat. Sebelum kita lanjut mengenal lebih dalam lagi apa itu GCG, perkenalkan dulu nih anggota kelompok kami. Ada Fajar Listanto dengan NIM belakang 116 dan Febri Eka Rahmansyah dengan NIM belakang 118. Oke, mari kita lanjut pembahasannya. Good Corporate Governance atau GCG adalah sistem dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan secara sehat, efisien, dan transparan. Prinsip GCG bukan cuma formalitas aja loh, ada 5 prinsip utama yang jadi fondasinya. Yang pertama yaitu transparansi. Artinya, perusahaan harus terbuka dalam menyampaikan informasi, baik keuangan, kinerja, resiko, dan proses pengambilan keputusan. Tujuannya agar pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan investor bisa mengawasi dan memberikan masukan. Prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas atau accountability. Setiap orang dalam perusahaan, dari level atas sampai bawah, harus tahu tanggung jawabnya, dan setiap tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada pemegang saham, regulator, maupun publik. Lalu prinsip yang ketiga yaitu responsibilitas atau responsibility. Ini soal kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan juga etika. Perusahaan harus menjalankan operasionalnya dengan penuh tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Lalu yang selanjutnya yaitu independensi. Keputusan perusahaan harus dibuat secara objektif, bebas dari konflik kepentingan, intervensi politik, atau tekanan dari kelompok tertentu. Lalu, prinsip yang terakhir yaitu keadilan atau fairness. Semua pihak, baik pegawai, pemegang saham, konsumen, hingga mitra usaha harus diperlakukan adil dan juga setara. Tanpa kelima prinsip ini, perusahaan bisa jadi tempat praktik curang, inefisiensi, bahkan kolusi dan juga korupsi loh. Kalau GCG diterapkan dengan sungguh-sungguh, hasilnya nggak main-main loh. GCG bisa bikin BUMN jadi lebih sehat, lebih dipercaya, dan lebih berdampak. Yuk kita kupas manfaatnya satu persatu, biar makin paham kenapa GCG itu penting banget. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan publik dan investor. GCG itu bikin perusahaan lebih terbuka dan jujur. Misalnya, laporan keuangan yang bisa diakses publik, tanda proyek yang transparan, atau laporan tahunan yang jelas. Hal ini bikin masyarakat dan investor jadi percaya bahwa uang rakyat dikelola dengan benar. Manfaat yang kedua yaitu mencegah korupsi dan kolusi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas bisa meminimalkan ruang gerak untuk korupsi. Kalau setiap keputusan bisnis harus melalui proses audit dan dokumentasi yang jelas, maka praktik suap atau penunjukan vendor titipan bisa ditekan. Manfaat yang ketiga yaitu efisiensi operasional dan keputusan yang cepat. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, rantai komando dalam pengambilan keputusan jadi lebih pendek. Setiap unit tahu apa yang harus dilakukan dan bisa bergerak cepat tanpa harus menunggu restu panjang yang rawan konflik. Di perusahaan besar seperti PLN, efisiensi ini penting banget loh. Bayangin kalau distribusi listrik di satu daerah bermasalah dan solusinya terhambat karena birokrasi. Dengan GCG, hal seperti ini bisa diminimalkan. Lalu manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan daya saing dan inovasi. Perusahaan yang sehat secara tata kelola akan lebih berani mengambil langkah inovatif karena resiko-resiko bisa dikelola dengan sistematis. Manajemen bisa fokus pada pengembangan produk, layanan, dan teknologi baru. Manfaat berikutnya yaitu keberlanjutan bisnis jangka panjang. GCG bukan cuma tentang hari ini. Prinsip-prinsipnya menjaga agar perusahaan tidak terjebak pada keputusan jangka pendek yang merugikan di masa depan. BUMN yang menerapkan GCG akan tetap kokoh meski terjadi pergantian kepemimpinan, perubahan regulasi, atau tekanan ekonomi. Mereka sudah punya sistem, bukan sekedar tergantung terhadap individu. Manfaat lainnya yaitu kontribusi ekonomi dan sosial yang lebih besar. Dengan GCG,
BUMN bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan sosial dan lingkungan. Mereka bisa lebih efektif dalam menyalurkan CSR, membantu UMKM, atau mengembangkan energi terbarukan seperti yang sedang dijalankan PLN di beberapa daerah. Manfaat yang terakhir dan gak kalah penting yaitu meningkatkan moral dan loyalitas karyawan. Lingkungan kerja yang adil, terbuka, dan tidak diskriminatif membuat karyawan merasa dihargai. Mereka tahu bahwa promosi didasarkan pada prestasi, bukan koneksi. Ini bisa menumbuhkan rasa memiliki, loyalitas, dan semangat kerja yang tinggi. Akhirnya, produktivitas pun bisa meningkat. Sekarang kita lihat bagaimana PT PLN Persero menerapkan prinsip-prinsip GCG ini. Sebagai perusahaan penyedia listrik terbesar di Indonesia, PLN mengelola aset yang besar, menangani jutaan pelanggan, dan menjadi ujung tombak elektrifikasi nasional. Yang pertama kita lihat dulu nih dari sisi transparansi. PLN secara rutin menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan yang bisa diakses publik. Laporan ini diaudit oleh auditor independen dan dipublikasikan secara terbuka di website resminya. Tak hanya itu, proyek-proyek pengadaan pun kini menggunakan e-procurement untuk menghindari intervensi dan juga kolusi. Dari sisi akuntabilitas, struktur organisasi PLN dirancang agar setiap fungsi memiliki batas tanggung jawab yang jelas. Dewan komisaris dan direksi saling mengawasi melalui sistem kontrol internal dan juga pelaporan berkala. Dilihat dari responsibilitasnya, PLN punya berbagai program CSR seperti bantuan pendidikan, penghijauan, dan elektrifikasi desa terpencil. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Dilihat dari sisi independensi, PLN memastikan bahwa semua proses bisnis, mulai dari seleksi vendor hingga pemilihan proyek, dilakukan berdasarkan penilaian objektif dan sistematis. Lalu yang terakhir yaitu dari sisi keadilan. PLN menerapkan kebijakan anti-diskriminasi, memastikan kesetaraan bagi seluruh pegawai dan juga mitra kerja. Semua ini jadi bukti bahwa GCG bukan sekedar konsep di atas kertas, tapi benar-benar dijalankan. Meski PT PLN sudah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penerapan GCG, mereka juga pernah mengalami kasus karena gagalnya penerapan GCG. Kasus pertama terjadi pada tahun 2018 terkait proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Riau I. Proyek ini nilainya fantastis, mencapai triliunan rupiah. Tapi sayangnya, proyek ini malah jadi ajang korupsi. Direktur utama PLN saat itu, Sofyan Basir, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga membantu proses suap dalam proyek tersebut. Namun, pada November 2019, Sofyan Basir dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Meskipun demikian, kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Proses pengambilan keputusan yang tidak transparan dan adanya konflik kepentingan menjadi pelajaran yang penting bagi PLN dan BUMN lainnya. Kasus yang kedua terjadi pada tahun 2023, ketika Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan bahwa PLN gagal menagih biaya premium dari pelanggan besar yang berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga 5,69 triliun. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal dan kurangnya penerapan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dalam manajemen keuangan perusahaan. PLN belum sepenuhnya menerapkan tarif layanan khusus sesuai dengan peraturan Menteri ESDM kepada pelanggan premium, sehingga kehilangan potensi pendapatan yang signifikan. Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan pelanggan, agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan bertanggung jawab. Dua kasus tadi menunjukkan betapa pentingnya penerapan good corporate governance di perusahaan sebesar PLN. Tanpa GCG, resiko penyimpangan dan kerugian sangat besar. Tapi, dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, PLN bisa menjadi perusahaan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. Lalu, apa sih dampaknya buat kita sebagai masyarakat? Dengan GCG, kepercayaan masyarakat terhadap BUMN meningkat. Misalnya, PLN beberapa tahun lalu sering dikritik karena pemadaman dan pelayanan yang lambat. Tapi, setelah reformasi internal dan penerapan GCG, PLN mulai mendapat kepercayaan kembali. Layanan pelanggan makin cepat, respon terhadap keluhan jadi lebih profesional, bahkan
Sekarang banyak inovasi seperti aplikasi PLN Mobile yang memudahkan masyarakat memantau tagihan dan juga pengaduan. Tentu, penerapan GCC juga punya tantangan. Tidak semua SDM memahami konsep ini dengan baik. Kadang, masih ada tekanan dari luar atau budaya kerja yang belum siap berubah. Selain itu, proses digitalisasi dan transparansi sering menghadapi resistensi dari internal. Tapi dengan pelatihan, sistem pengawasan yang kuat, dan komitmen dari pimpinan tertinggi, GCC bisa dijadikan budaya kerja, bukan sekedar prosedur. Kita semua punya harapan bahwa BUMN di Indonesia bisa menjadi role model dalam tata kelola perusahaan. GCG adalah fondasi penting bagi keberhasilan perusahaan milik negara. Tanpa tata kelola yang baik, tidak mungkin perusahaan bisa dipercaya dan berkelanjutan. Kita, sebagai masyarakat, harus terus mendukung transparansi dan integritas, karena pada akhirnya pelayanan publik yang berkualitas adalah hak kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen pendapat kalian soal GCG di BUMN. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Cerdas.